Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai saya akan disclaimer dulu bahwa saham-saham yang nanti akan kita bahas itu adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang nggak cocok sama analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dan dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham selanjutnya. Jadi jangan request di komen YouTube ini ya, karena nanti takutnya terlewat, kita juga slow respon di YouTube ini. Maka sebaiknya teman-teman join grup Telegram Wisdom and Invest. Grup ini adalah grup publik, jadi siapapun bebas untuk join dan ini free. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi kalau kita pakai chart ini, sebetulnya dia sudah ada sinyal jual dan belinya. Jadi kita tinggal ngikutin ya, gampang banget. Kalau ada sinyal segitiga hijau, maka kita beli. Kalau segitiga merah, maka kita jual. Tapi hati-hati, jangan sampai salah cara penggunaannya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mempelajari chart Wisdom and Invest secara lebih detail, maka teman-teman klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya menjelaskan cara penggunaan chart dari Wisdom and Invest secara lebih detail. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan chart dari Wisdom and Invest secara free, itu juga bisa. Cuma memang chartnya agak berbeda ya dari chart yang biasa dipakai oleh member. Caranya cukup gampang, teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Dan sekuritasnya itu nggak hanya satu, teman-teman bebas memilih sekuritas mana aja. Jadi ada banyak pilihannya. Untuk informasi lebih lanjutnya silakan kontak admin di nomor WhatsApp dan ID Telegramnya. Saya juga ada ketikin di deskripsi di bawah. Jadi silakan ya langsung kontak admin untuk info lebih lanjut. Kita masuk ke analisanya ICBP. Untuk ICBP ini dia masih downtrend, statusnya pun masih none, jadi tidak ada posisi ya, belum ada sinyal untuk entry. Dia masih downtrend berat, lalu memang beberapa candle terakhir ini dia sempat mulai sideways. Pixelnya juga ada hijau satu, tapi masih belum bagus ya. Yang bagus itu kalau dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan ada momentum berwarna biru Ben Hur seperti yang di sini dan semakin menanjak, itu yang bagus. Lalu untuk momentumnya juga memang dia sudah muncul merah tua, akan lebih baik lagi kalau dia mulai semakin mengecil ya merah tuanya. Untuk supportnya kita bisa gunakan support yang di sini. Jadi ini memang beberapa hari ini dia lagi sideways. Supportnya ini kurang lebih ada di area 8.500 ya. Tapi apakah dia mampu untuk menjadi uptrend? Nah ini yang harus kita pantau kembali. Karena khawatirnya nanti dia hanya dead cat bounce ya, seperti di area sini dia naik sebentar lalu turun, juga di sebelah sini dia hanya naik sebentar lalu kembali turun. Jadi sebaiknya teman-teman bagi yang tidak ingin spekulatif atau nyangkut terlalu lama di saham ini, sebaiknya menunggu sampai ada sinyal yang valid. Sinyal yang valid itu ada segitiga hijaunya, dia pixelnya hijau-hijau dan ada momentum berwarna biru semakin menanjak. Trennya pun nanti akan berubah ya, jadi channel trennya dia nggak akan berbentuk seperti ini kan terus menurun ke bawah ya, nanti akan terbentuk channel uptrend, jadi dia mulai membentuk seperti ini arahnya ke kanan ke atas, itu yang baik. Untuk support selanjutnya, ini kalau misalnya dia sampai breakdown dari support yang di sini, maka yang di chart ini memang sudah nggak kelihatan, saya akan kasih lagi chart yang satu lagi. Chart yang ini adalah chart supply and demand. Juga di bagian bawahnya ini ada NBSA ya, atau net buy sell asing. Dari chart ini bisa kelihatan teman-teman, area demandnya itu ada di area sini nih. Yaitu di antara, ini saya zoom dulu sedikit, ICBP. Jadi area demandnya ada di area 7750 sampai 8150. Ini ada area demandnya. Jadi saran saya sih sebaiknya untuk teman-teman yang ingin spekulatif, maka di area sini ya, kurang lebih di area situ, dan setidaknya menunggu sampai ada satu pixel hijau. Kalau dari sini NBSA-nya sih kelihatan nih, dari sejak di sini ini sudah mulai ya, asingnya semua pada selling. Nah kalau yang hijau-hijau itu artinya ada asing yang net buy. Kalau merah-merah
ini artinya asing net sell. Jadi sebetulnya asing pun sudah net sell sejak lama nih. Dari sejak bulan Juli ya, dari sejak Juli 2020 dia sudah mulai net sell, grafiknya juga terus makin menurun. Jadi yang bagus itu adalah ketika seperti ini nih. Ketika net buy-nya yang banyak dan besar, grafiknya juga semakin menanjak. Itu menandakan bahwa asing sedang akumulasi. Worst case, kalau dia memang sampai masih breakdown juga dari area 7750, itu artinya jadinya nggak oke banget ya. Walaupun kita ingin invest, tapi saran saya adalah kita padukan juga, nggak hanya fundamental, kita padukan dengan teknikalnya. Jadi kalau memang mulai ada tanda-tanda reversal, mulai kelihatan chartnya cantik, maka sebaiknya baru entry. Jadi kalau sedang menurun seperti ini, kita menunggu lama-lama kan sayang juga ya. Kalau memang kita bisa dapat harga yang lebih bawah lagi, why not? Untuk BBKP ini sinyal entry-nya sudah sejak lama. Jadi di sini segitiga hijau itu adalah sinyal untuk entry. Saat ini statusnya adalah hold dengan profit 17%. Dia juga masih di atas garis win, masih bagus ya. Dia mantul di garis win. Pixelnya masih hijau-hijau dan momentumnya sih memang nggak begitu besar ya. Coba kita cek dulu, ini momentumnya mulai berubah menjadi biru tua dan mengecil. Jadi jangan lupa hati-hati teman-teman. Bagi yang sudah profit, maka jangan lupa pasang trailing stopnya ya. Supportnya kita bisa gunakan support dekat, yaitu supportnya win. Ini angkanya ada di 550. Jadi kalau sampai dia breakdown dari garis win, artinya sebaiknya teman-teman exit dulu. Lalu nanti pantau kembali di support mana dia akan mantul. Resistnya kita bisa gunakan harga high hari ini, yaitu 610, dan resist selanjutnya kalau misalnya dia bisa bikin new high ya, artinya dia potensi untuk testing resist yang di sebelah sini nih, yaitu kurang lebih areanya ada di 665. Jadi mudah-mudahan kalau besok dia melanjutkan kenaikannya, bikin higher high lagi, maka berpotensi ya untuk testing resist yang ada di 665. Untuk DOIT ini saat ini masih sideways, statusnya juga belum ada sinyal untuk entry. Statusnya ini non, artinya tidak ada posisi. Sideway-nya berada di area sini. Kita zoom dulu. Ini DOIT. Sideway-nya dengan area support 274 dan resistnya di sini ya, 332. Ini adalah area sideway-nya. Untuk sideway maka teman-teman bisa gunakan strateginya yaitu buy on support dan sell on strength. Ini juga ada sih sideway kecilnya. Sideway kecilnya yaitu di area 314 dan 332. Kalau dia breakdown dari 314 maka artinya sideway-nya menjadi sideway besar seperti yang tadi saya sebut, yaitu di area 274 sampai 332. Karena jaraknya cukup jauh dari 314 ke support selanjutnya, maka sebaiknya teman-teman disiplin ya. Kalau sampai dia breakdown dari 314, maka teman-teman exit dulu. Untuk pixelnya dia masih hijau 1, sebetulnya sih yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya ini masih berupa titik pink, jadi memang masih sideways ya, belum ada momentum. Jadi kita menunggu aja, seandainya dia sampai muncul momentum biru-biru seperti ini dan semakin menanjak, dia juga kembali ke atas garis win, maka itu oke banget, teman-teman bisa entry kembali. Jadi sinyal yang valid itu adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan momentumnya ada semakin menanjak. Jadi mungkin waktu di sini ini sinyalnya belum valid, tapi ketika dia sudah mulai muncul momentumnya atau bahkan dia breakout dari resist horizontalnya, maka teman-teman bisa ikutan buy. Untuk AGII ini juga masih sideways. Statusnya hari ini sih sell karena dia muncul segitiga hijau, sell dengan posisi profit 1,3%. Ini karena dia sedang sideways, sebetulnya segitiga hijau dan merahnya ini teman-teman bisa abaikan. Jadi kita gunakan strateginya kalau lagi sideways adalah buy on support dan sell on strength atau sell on resist. Untuk pixelnya ini baru hijau 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya juga belum ada ya, momentumnya yang bagus adalah seperti ini, dia ada biru-biru Ben Hur dan semakin menanjak.
HGII supportnya kita bisa gunakan support yang di sini. Ini juga lagi pas-pas di garis win sih sebetulnya. Kalau support yang horizontal dia ada di 12.10, support winnya itu ada di 14.30. Jadi memang dia lagi berjuang nih untuk bertahan di atas garis win. Mudah-mudahan dia mampu untuk kembali ke atas garis win. Tapi kalau dia tidak mampu, artinya ini teman-teman strateginya bisa diganti ya menjadi buy on support dan sell on strength, atau ditinggalkan dulu, kita cari saham lain yang sedang uptrend. Jika dia sampai breakdown dari 1210, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit, karena artinya jadi tidak oke lagi. Ada potensi dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah ke support selanjutnya. Sebaliknya, kalau dia mampu untuk breakout, maka ini bagus banget. Teman-teman bisa spekulatif buy ya saat dia breakout. Tapi harus hati-hati juga, jangan sampai ternyata hanya false breakout. Jadi teman-teman bisa cek kembali kalau misalnya dia breakout, cek di time frame kecilnya. Kalau misalnya sampai ada sinyal exit, maka teman-teman bisa exit atau take profit dulu ya. Untuk WIKA, ini juga belum ada sinyal untuk entry. Jadi dia masih sideways. Pixelnya ini masih merah-merah, masih kurang oke. Untuk momentumnya juga nih masih berupa titik pink dan ada momentum ke bawah yang berwarna orange muda ya, orange pastel. Jadi ini masih belum oke. Statusnya ini juga masih none, artinya tidak ada posisi, belum ada sinyal entry. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sebelah sini, yaitu di area 1725, atau support bawahnya lagi. Ini ada support 1605. Resistnya kita bisa gunakan resist win. Ini angkanya ada di 1885 atau bahkan yang di sini nih. Kalau dia mampu menjadi sideways besar, maka potensi untuk testing resist yang di sini, yaitu 2070. Jadi dia masih sideways ya, dengan potensinya sideways-nya areanya seperti ini, atau bahkan menjadi lebar seperti ini. Kalau dia sampai breakdown dari 1605, maka jadinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit kalau dia sampai jebol dari 1605 ini ya. Ini lagi ada sideways kecil juga. Ini untuk WIKA ya. Ini ada sideways kecil juga sebetulnya dia di sini nih. Kalau dia bisa bikin higher high, atau misalnya dia bisa melewati garis win, maka ini teman-teman bisa spekulatif juga sebetulnya. Jadi kalau ada 3 candle yang membentuk tangga, maka bisa spekulatif buy karena ada potensi dia bisa testing resist yang di sini. Tapi jadinya fast trading ya. Fast trading. Buy lalu teman-teman bisa sell on resist. Baru nanti pantau kembali apakah dia mampu untuk breakout. Kalau misalnya memang dia mampu untuk breakout, maka teman-teman tinggal hold aja. Untuk PSAB, sinyal entry-nya ini sudah sejak beberapa candle kemarin. Jadi di sebelah sini ya, ada segitiga hijau. Statusnya masih hold dengan profit 10,4%. Pixelnya merah 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Dan sebetulnya ada momentum nih. Untuk PSAB ini ada momentum ya. Ini PSAB. Supportnya ada di support 236. Kalau sampai breakdown maka ada tahanan terakhir yaitu support win. Support win agak bawah ini ada angkanya yaitu 228. Kalau sampai breakdown dari garis win maka jadinya kurang oke ya. Seandainya dia bisa mantul dan bertahan di atas 236 ataupun di atas garis win, maka masih ada potensi dia bisa testing kembali area resistnya, yaitu resist yang di sebelah sini nih, 264. Untuk BBTN tertahan, dia ada resist di sebelah sini 2160. Kalau secara sinyal win, ini entry-nya sudah cukup lama, yaitu di sebelah sini ya, segitiganya sudah muncul di sini. Statusnya masih hold dengan profit 22,2%. Bagi yang sudah profit maka jangan lupa untuk pasang trailing stop-nya. Pixelnya saat ini merah 1, masih oke sebetulnya. Untuk momentumnya juga masih bagus ya. Ini ada momentumnya masih biru-biru dan menanjak. BBTN supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu area 2000.
Kalau seandainya dia ada koreksi-koreksi dulu, maka bisa teman-teman gunakan untuk buy on weakness ya. Buy on weakness. Support di 2000, support selanjutnya yaitu 1950 dan ada garis win-nya yaitu di 1915. Selama dia bertahan di atas garis win maka masih oke, tapi kalau dia sampai breakdown atau dia closing di bawah garis win maka sebaiknya teman-teman take profit dulu ya atau exit dulu. Potensinya kalau misalnya besok dia membentuk new high lagi, artinya ada potensi dia bisa segera testing resist di sini nih. Ada resist yang lebih tinggi yaitu 2270. Jadi mudah-mudahan dia bisa mencapai targetnya ke sana. Tapi kalau misalnya dia belum mampu untuk naik kembali, maka potensinya dia bisa sideways dulu ya atau konsolidasi dulu. Jadi areanya jadi seperti ini. Ini kalau dia bergerak sideways, tapi bisa aja dia langsung naik nih. Karena itu teman-teman tinggal pasang trailing stop aja. Kalau seandainya dia mau naik, maka teman-teman nggak kehilangan barang ya. Untuk WSKT ini juga masih sideways, pixelnya masih jelek merah-merah, momentumnya masih berupa titik pink, masih kurang oke. Yang bagus adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan momentumnya biru Ben-Hur semakin menanjak. Dan juga bergerak di channel uptrend ya, ini yang oke. Jadi saran saya untuk teman-teman sebaiknya mencari saham-saham uptrend. Jadi saat saham uptrend teman-teman bisa buy on weakness. Caranya menunggu di dekat support atau di garis win. Seperti di sini ya, ini bisa menjadi kesempatan untuk entry. Seperti ini, di sini juga kesempatan entry. Di sini juga kesempatan untuk entry. Jadi ini juga lebih low risk daripada teman-teman entry-nya di saham-saham yang sedang downtrend. Supportnya kita bisa gunakan support ini yaitu 1320 dan resistnya kita gunakan resist yang ini yaitu 1660. Ini masih ada sideways kecil sih ya, jadi dia lagi tertahan di area sini di tengah-tengah juga nih. Kalau seandainya dia bisa bikin new high, ada potensi dia akan segera testing 1660-nya ini. Saat sideways jangan lupa kita bisa gunakan strategi yang lain. Jadi kita bisa abaikan segitiga hijau dan merahnya. Kita gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength ya, atau sell di resist. Lalu kalau dia breakdown dari 1320-nya ini, breakdown dari sini artinya dia bikin new low, maka itu jadi jelek banget, teman-teman sebaiknya disiplin untuk exit. Sebaliknya kalau dia berhasil breakout di 1660 ini, kalau dia breakout, maka ini teman-teman bisa spekulatif buy. Untuk L-ship ini juga masih sideways. Jadi segitiga hijau dan merahnya kita abaikan aja ya. Pixelnya ini hijau 1 masih kurang oke, momentumnya juga belum ada karena berupa titik pink. Ini L-ship, supportnya bisa kita gunakan support yang di sini yaitu 1255 dan resistnya di sebelah sini nih, 1415. Ini sudah mulai mendekati resist, jadi kalau dia tidak bisa breakout, maka sebaiknya teman-teman kalau misalnya ada yang spekulatif di support, teman-teman bisa sell on strength ya. Lalu nanti bisa entry kembali atau spekulatif buy lagi di area support kembali nih. Karena kalau lagi sideways, maka kita strateginya adalah buy on support dan sell on strength atau sell di resist. Jadi seperti di sini ya, contohnya beli di sini, ini support. Kita beli di sini lalu sell di sini, buy lagi di sebelah sini mungkin dan sell lagi di sebelah sini. Dan harus disiplin kalau seandainya dia sampai breakdown dari support atau dia closingnya di bawah 1255, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Untuk UNTR ini trennya juga sedang sideways. Sideways-nya di area sini ya. Dia sideways to down sebetulnya. Pixelnya hijau 1, momentumnya dia belum ada, makanya dia tidak mampu untuk naik banyak-banyak. Dia berpotensi untuk sideways dulu nih. Yang bagus adalah ketika dia ada segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan momentumnya berwarna biru Ben-Hur semakin menanjak. UNTR supportnya kita bisa gunakan support yang di sini 22.000 ya. Resistnya kita gunakan resist yang di sini yaitu 24.200. Jika dia breakdown dari 22.000-nya maka sebaiknya teman-teman exit.
karena potensinya dia bisa menuju ke support selanjutnya. Support selanjutnya ini sebetulnya ada MA200 ya. Garis yang berupa titik-titik tebal ini adalah MA200, bisa digunakan sebagai support juga, yaitu 21550. Support selanjutnya ada di sebelah sini dan sekaligus merupakan support trend, support downtrend ya. UNTR support downtrendnya dan sekaligus support horizontal ini ada di 20.625. Sebaliknya, kalau misalnya dia berhasil breakout, misalnya besok dia bikin candle bullish, dia breakout dari channel downtrend, dia juga breakout dari support 24.200 dan sudah mulai ada momentum pixel bagus-bagus dan ada segitiga hijau, artinya dia berada di atas garis win. Ini oke ya untuk teman-teman spekulatif buy. Tapi jangan lupa entry-nya tetap di area support. Jadi jangan kejar harga atas. Teman-teman bisa antri di area supportnya sini. Tadi supportnya yaitu 24.200 kalau dia breakout. Atau di sebelah sini juga ada supportnya yaitu support trend. Kalau saat ini sih dia menjadi resist ya, lagi di resist yaitu 23.700. Kalau besok sampai dia breakout maka itu oke banget. Teman-teman bisa antri di harga area breakoutnya ini. Karena artinya kalau dia breakout dari resistnya ini akan menjadi support ya. Composite kita pixelnya masih merah satu, masih belum begitu oke, momentumnya juga masih agak menurun. Ini teman-teman bisa lihat ya, momentumnya agak menurun, pixelnya masih merah satu. Ini IHSG, selama dia bertahan di atas garis win itu masih oke. Dia sampai sekarang strateginya masih sama dan kondisinya juga masih sama, yaitu dia sideways dengan area di sini. Dia masih berjuang untuk naik ke atas 6.300. Jadi kemarin di sini ada harga high yaitu di 6314 ya. Kalau dia bisa bikin higher high lagi melewati ini, artinya itu oke, dia breakout dan membentuk higher high, ada potensi dia akan melanjutkan ke resist selanjutnya yaitu 6506. Sebaliknya kalau misalnya sampai breakdown dari area sideway-nya ini, jadi support sideway-nya di sebelah sini ya, maka teman-teman sebaiknya jangan lupa untuk menaikkan rasio cash-nya. Dan hari ini saya share lagi ya siklus sektoral nih biar teman-teman tahu kira-kira sektor apa sih yang lagi bagus. Untuk mining sama finance-nya ini kayaknya agak mulai melambat. Jadi teman-teman harus watch out ya, jangan lupa pasang trading stop-nya. Yang lagi oke dan berpotensi ini infrastruktur karena ini mulai nih kalau kita zoom dia mulai jauh ya. Ini akselerasinya lumayan kencang jadi bagus. Menarik. LQ45 ini juga sebetulnya menarik, IDX 30 sebetulnya menarik. Yang di sebelah sini adalah basic industry. Kepalanya sih sudah menghadap ke atas tapi belum ke arah kanan ya. Jadi masih agak kurang, tapi kita sudah mulai bisa lirik. Mudah-mudahan dia bisa reversal. Untuk detailnya kita bisa cek ke time frame yang lebih kecil. Kalau ini adalah time frame daily. Jadi satu jarak per lekuk atau per titiknya ini adalah satu hari ya. Kita cek ke time frame kecil sehingga jarak per titik ini adalah time frame yang lebih kecil. Contohnya di sini adalah time frame 4 hour atau 4 jam, artinya per satu sesi ya. Per satu sesi ini teman-teman bisa lihat yang kepalanya menanjak ke kanan dan ke atas adalah infrastruktur. Dan seperti dugaan ya, ini mining dan finance-nya dia sudah mulai loyo nih. Jadi teman-teman jangan lupa pasang trailing stop-nya kalau misalnya teman-teman punya saham mining dan finance. Sektoral ini juga kita bisa padukan ya dengan screening. Jadi screener kita yang win fix day itu saham-saham infrastruktur. Ini kan teman-teman mungkin bingung saham apa aja sih. Nah, teman-teman bisa kombinasikan dengan screener win fix day-nya. Jadi yang mana saham-saham itu yang sudah ada sinyal segitiga win. Tapi memang sektornya sektor infrastruktur. Kenapa kita pilih yang sektor infrastruktur? Karena dia masih berada di daily-nya ini di zona ini ya. Di zona 3. Jadi masih ada potensi dia bisa naik dan lebih jauh. Jadi masih ada potensi beberapa hari kita bisa bawa untuk swing.
Oke, untuk menghilangkan rasa penasaran teman-teman, jadi chart yang digunakan di cover tadi itu adalah chartnya BGTG. Ini chart BGTG dan ini adalah chart frekuensi analyzer. Frekuensi analyzer ya. Ini sering digunakan oleh senior trader, jadi fungsinya untuk mendeteksi kenaikan di time frame yang kecil. Jadi enak banget digunakan kalau kita memang trader yang fast trader ya. Ini chart yang kita gunakan adalah chart 5 menitan. Kita mendeteksi spike di frekuensi analyzernya. Ini ada spike saat di 24 Februari dia sudah muncul. Tapi spike ini bisa berlaku dua arah nih. Jadi dia antara spike artinya banyak yang beli, frekuensinya menanjak ya, ada yang banyak yang beli, atau frekuensinya dia spike tapi ternyata banyak yang jual. Jadi dua arah, ini seperti dua sisi koin. Maka karena itu kita harus padukan dengan haka-hakinya. Haka-haki itu artinya kalau haka itu hajar kanan ya, atau banyak yang beli. Ditandakan dengan ini banyak yang hijau-hijau, ini artinya banyak yang haka atau banyak yang beli. Dan kalau haki itu artinya hajar kiri, artinya banyak yang jual atau buang kiri. Ditandai dengan warna merah, jadi barnya berwarna merah. Ini kelihatan, ini grafiknya juga semakin menanjak ya, itu artinya oke. Jadi saat kita melihat dia mulai ada frekuensi analyzer dan banyak yang HK, ini bisa menjadi spekulatif buy untuk teman-teman. Sehingga ini sangat mudah ya untuk mendeteksi saham-saham yang ada potensi arah. Jadi seperti BGTG hari ini arah. Ada juga saham lain seperti BVIC dan saham apa lagi hari ini ya, INPC. Nah itu juga saham-saham yang arah, tapi liquid ya, dengan catatan dia liquid. Ini dia total transaksinya memang 0 karena ini adalah 5 menitan. Tapi kalau teman-teman cek di daily-nya dia liquid, si BGTG dan INPC ya. Karena dia liquid dan chartnya menarik, maka itu teman-teman bisa spekulatif buy. Jadi sebetulnya tools ini sangat luar biasa banget kalau teman-teman mengerti cara menggunakannya dengan baik. Bagi yang sudah cuan dan profit, maka jangan lupa ya pasang trailing stopnya, karena saham apapun yang naik luar biasa tinggi, dia juga jatuhnya bisa sakit. Kira-kira sekian analisa dari saya, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, maka silakan ya klik tombol share dan bagikan agar temannya bisa ikutan belajar juga. Jangan lupa disiplin dengan trading plan-nya dan semoga sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.